Tapi kembali ke Dawi Gus Zofur, justru itu yang menjadi Abu Bakar hebat. Semua yang menjadi sunnatullah itu diterima secara legowo. Makanya di kitab Ihya disebut walakin bisya'in waqara fi sadri. Abu Bakar itu tidak mengungguli kamu karena sholatnya banyak, karena ibadahnya banyak, tapi dengan ketetapan hati yang luar biasa. Ketetapan hati ini penting karena orang itu diuji. Makanya saya senang Mbah Mun itu paling suka cerita Abu Bakar. Zofur tadi niru. Ketetapan hati itu penting. Pertama Abu Bakar diangkat jadi Khalifatul Rasulullah SAW itu ngeri betul. Andai kan Nabi itu diganti Nabi Musa atau Nabi Ibrahim tetap masalah, karena Nabi ini Nabi ketua, diganti siapapun ya masalah, suksesinya masalah. Seperti penggantinya Mbah Hashim itu kan tidak ada orang sehebat Mbah Hashim, itu kan susah nyari orang sehebat Mbah Hashim. Apalagi ini hanya diganti seorang yang tidak Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Andai kan diganti Nabi Musa juga masalah, Nabi ini karena ini mengganti Nabi ketua. Itu Abu Bakar pidato sopan sekali. Saya ini qad wulitu, bukan walai itu, tapi ini qad wulitu. Saya ini diberi otoritas mimpin kalian. Walastu bi khairikum, saya bukan yang terbaik. Jika saya baik maka dukung, jika saya salah maka luruskan. Itu orang Arab langsung ngaco, fawwala uqiman naka bisayf. Nanti saya luruskan kamu dengan pedang ini. Dan ini yang hebatnya Abu Bakar. Ketika itu ada muhibbinya Abu Bakar yang tersinggung, orang yang sangat loyalis Abu Bakar tersinggung. Gimana orang itu saya bunuh, orang kok gak sopan gitu. Orang Arab itu kalau suka ada suka kan ukurannya itu ya gitu. Kalau orang Jawa itu alhamdulillah baik, kalau gak suka mau ngerasani tok ya. Kayak anda di depan pimpinan gangge, di belakang ngerasani sopan tok gak naikkan gaji. Pimpinan itu memang kacau rata-rata itu. Kalau sopan itu biasanya gak suka naikkan apa? Gaji. Yang gak sopan itu suka naikkan gaji, tapi habis itu kalau ada masalah kok ikut nanggung, sama-sama ruwet. Kecuali yang baik. Kecuali yang baik. Itu hebatnya Abu Bakar. Ketika ada orang yang komplain, karena ini Abu Bakar nanti pada akhirnya jadi thariqah besar, thariqah As-Siddiqiyah. As-Siddiqiyah yang thariqah yang tadi diceritakan Gus Zofur. Gimana orang itu tak bunuh, gimana orang kok gak sopan gitu sama jenengan. Itu di teks hadis-hadis disebut faka'an nasubba ala wajhi ma'un barid. Emosinya Abu Bakar yang tadi tersinggung itu langsung reda. Terus beliau bilang laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang disalahkan gak boleh, itu hanya Nabi. Saya ini hanya Abu Bakar, gak perlu orang yang menyalahkan saya kena sanksi kayak dibunuh, di penjara. Saya ini manusia, bukan Nabi yang maksum. Makanya menurut saya dengan Gus Zofur itu ngiyai rileks, karena kita tidak pernah merasa setingkat Mbah Maimun, setingkat Mbah Hashim. Jadi kalau disalahkan ya kita kan tidak Mbah Maimun, tidak Mbah Hashim. Makanya kalau pimpinan ya gitu, kalau disalahkan saya kan tidak menterinya, saya kan hanya direktur apa gitu. Jadi kalau ada ini kenapa BBL lengkap, saya kan hanya direktur bukan menteri. Nanti kalau kamu menteri ya tinggal bilang, oh ya saya kan cuma menteri, yang di lapangan ada saya gitu. Tapi apapun itu penting belajar dari hatinya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi beliau itu mengganti Rasulullah, tapi ketika ada orang yang nggak suka atau salah paham, itu nggak boleh orang itu dihukumi misalnya murtad, nggak iman, harus dibunuh, itu nggak. Kata beliau laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah. Nggak boleh orang diloyali sedemikian rupa kayak ini penting. Kedua Sayyidina Umar juga sama. Gajian yang diterima orang-orang Pertamina itu juga nih Umar itu pertama orang yang menggaji pasukan Islam. Dulu gak ada gaji. Kalau Nabi ngumumkan misalnya perang ya perang aja. Ngumumkan apa karena sering diserang kelompoknya Abu Jahal. Kata Umar ditegur. Zaman Nabi itu tidak ada gajian. Kalau orang baik-baik saja tidak usah gajian. Kata Umar lucu jawabnya. Dulu yang mimpin Rasulullah gak digaji berangkat, yang mimpin saya gak digaji gak berangkat. Jadi dulu itu makanya ini saya sering diskusi sama Gus Zofur. Orang yang sidik-sidik sunnah Rasul itu mestinya juga harus mikir. Justru ada hal-hal yang kita ini nggak boleh niru Nabi. Kamu mimpin meniru Nabi, nggak ada upah, semuanya ikhlas. Tapi Nabi kan menarik, orangnya ganteng menarik. Orang tuh ikut Nabi itu seneng. Sudah gitu dijamin surga. Kalau ikut kamu nggak digaji, nggak dijamin surga. Terus wongnya mangkel no itu, serainnya gak menarik, perilakunya gak menarik, kan ya berat. Jadi menurut saya itu sahabat itu sering ada hal-hal tertentu malah kok tidak ikut Nabi ya beda gitu. Ya termasuk tadi Abu Bakar diloyali orang seloyal itu malah beliau gak siap. Kalau orang loyal sama Nabi dan yang benci Nabi dihukumi murtad, dihukumi kafir, karena ini kekasih Allah sehingga yang benci benar-benar salah. Tapi kalau benci kamu kan kadang yang benar yang benci, justru yang seneng yang salah. Karena orang problem sehingga yang benar malah yang benci, kan repot. Kalau kita kan bisa saja yang benci kita malah yang benar. Repot kan kita ini. Jadi bisa saja kan. Wong kita ada
tidak selalu benar dalam mengambil keputusan. Jadi yang benci malah yang benar, yang dukung malah yang kebodohan, ketipu, kan repot. Nah itu sahabat tahu betul. Laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Umar ya sama, bikin diwanul murtazikoh, karyawan itu harus digaji. Ditanya, zaman Nabi itu udah ada apa? Gaji. Terus kata Umar, ya beda, Nabi itu meskipun tidak ada gaji, tetap orang itu seneng karena Nabi itu punya daya tarik yang luar biasa. Terus begitu era Sayyidina Utsman ya sama, era Sayyidina Ali ya sama.